Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 Februari 2023. Habis sholat Jumat dan lagi seperti biasa gue cakap-cakap banget ya. Seperti biasa, sholat Jumat berjalan dengan bagi gua sholat Jumat berjalan dengan tidak kondusif, kasarnya rusuh. Ibadah kok rusuh, bocil ya pada berisik. Pas lagi khotibnya khutbah, gue denger suara lato-lato, tai emang lah, bocil SD. Gue mau nanya sama lu pada, menurut lu yang penting dari sebuah agama itu ritual atau spiritual? Itu pertanyaannya. Gue pernah nanya sama dosen gue, namanya Pak Afif Hussein. Yang kurang lebih inti pertanyaannya adalah, lebih penting mana, kualitas sholat atau kuantitas dari sholat? Dan pada intinya beliau menjawab yang lebih penting dari pemahaman beliau, dari ilmu yang beliau miliki, beliau menjawab kuantitas dari sholat. Tapi gue tidak sepemikiran dengan beliau. Sebelum gue mengucapkan kalimat pertanyaan tersebut ke dosen gue udah punya keputusan, gue udah punya jawaban dari pertanyaan yang gue lontarin itu, bahwa gue lebih memilih untuk mengedepankan kualitas dari sholat daripada kuantitas dari sholat. Atau kasarnya adalah, nggak masalah kalau misalkan gue jarang sholat, asalkan sekalinya gue sholat gue adalah sholat yang berkualitas. Banyak di antara orang tua di Indonesia khususnya yang menyuruh anaknya untuk sholat tapi tidak memberikan pemahaman, entah itu pemahaman yang tipis atau bahkan pemahaman yang secara mendalam terkait kenapa si anak harus melaksanakan sholat. Gue menemukan banyak kasus di mana para ibu kita yang tergabung dalam ibu-ibu pengajian, gue merasa ya mayoritas dari ibu-ibu yang seperti itu sering dan sudah pasti menurut gue sebagiannya menyuruh anaknya untuk sholat. Dan gue merasa itu adalah sebuah kebodohan, dimana dengan diberikannya perintah oleh ibunya kepada si anak untuk melaksanakan sholat, maka kemungkinan terbesar dari sekian banyak kemungkinan yang ada, kemungkinan terbesar yang akan terjadi adalah si anak akan sholat, tapi sholat untuk menjalankan perintah dari ibunya. Si anak akan sholat jika ibunya ada,
dan si anak akan meninggalkan sholat jika ibunya tidak ada. Dan jujur itulah yang gue rasakan sekarang ini. Dan itulah kenapa gue berbicara sebelumnya, gue memutuskan untuk gue lebih mementingkan kualitas sholat gue daripada kuantitas sholat gue. Balik ke soal sholat Jumat hari ini, yang tadi gue bilang rusuh, memang sangat rusuh. Ada yang seperti gue bilang, ada bocil yang main lato-lato dan itu tai. Terus pas lagi proses sholatnya, gue ada di saf ketiga, baris sebelah kiri. Gue ada di ujung, hampir di ujung sebelah kiri. Di sebelah kiri gue ada bapak-bapak tua, dan safnya itu nggak rapat. Si imamnya baru udah bilang untuk rapatin safnya. Dan di belakang saf gue juga ada ini banyak lah orang, itu nggak mungkin dong saat cuma 3 saf doang. Ada banyak orang yang sadar bahwa saf di sebelah gue tuh kosong, tapi gue memakai bahasa gue sendiri yang frontal. Entah lu yang nonton suka atau nggak suka, tapi ini adalah faktanya. Orang-orang di belakang tuh brengsek, dalam artian mereka pura-pura nggak mau tahu perihal bahwa saf di sebelah kiri gue tuh masih kosong. Jadi saf pertama penuh, saf kedua penuh, saf ketiga hampir penuh karena saf sebelah gue tuh kosong sebenarnya, tapi yang di belakang tuh saf di keempat nggak ada yang mau maju. Kalau di belakang juga bapak-bapak gitu ya, yang bapak-bapak yang ke masjid itu cuma buat Jumatan gitu. Pas 5 waktu mungkin mereka juga ninggalin, atau bahkan mereka nggak memperdulikan tentang sholat mereka yang mereka nggak punya tujuan hidup. Bahasanya mungkin useless gitu, mereka hidup pun useless. Gue bukan menghina, tapi ya ini apa yang gue rasain aja, gue pengen mencurahkan ya. Sekali lagi terserah lu yang nonton pada ini mau komen apa, mau protes apa, mau judge gue, but gue hanya berusaha untuk jujur. Dan gue tahu, gue paham bahwa kejujuran di negara ini, di negara Indonesia, INDONESIA, yang lambang benderanya itu merah putih, yang lambangnya itu Garuda, yang ada pohon beringin, rantai, padi, kapas, lainnya itu ya. Di negara ini kejujuran gak ada harganya. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena gue sudah pernah merasakan dimana kejujuran gue sangat tidak dihargai, bahkan oleh lembaga pendidikan tidak dihargai sedikit pun. Dan tai emang, hina, teramat hina. Sampai-sampai ada juga satu momen dimana, bukan satu momen ya, pas lagi prosesi sholatnya, ada anak-anak gitu yang dibawa sama orang tuanya, yang orang tua itu terlihat nampak alim dari pakaiannya. Anak itu nggak mau diem pas lagi proses sholat Jumat, mondar mandir mulu. Gue pakai kacamata gue taruh di bawah di sejadah, dan ya gue ngeri aja nih keinjak nih. Tapi alhamdulillahnya nggak diinjak sih, cuman mengganggu aja gitu loh. Bocil belum SD, bahkan TK tuh udah diajak ke masjid. Emang sih nggak salah sebenarnya, tapi kalau misalkan ngeganggu orang yang ibadah, itulah letak kesalahannya. Dari orang tua tentunya, bukan dari si anak, dari orang tuanya. Dan pada proses sholat Jumat itu gue ngerasa bahwa kayaknya di agama lain mereka mendidik anak-anak mereka dengan lebih baik deh. Gue adalah orang dengan
latar belakang keluarga yang multikulturalisme dalam bidang agama, multi religion lah, bukan multikulturalisme, multi religion. Banyak agama di dalam keluarga besar gue. Ada Islam, Katolik, Protestan, dan juga Buddha. Gue melihat saudara-saudara gue di Buddha, Kristen, Katolik atau Protestan, mereka dalam beribadah itu nggak rese, nggak tai gitu loh. Sedangkan gue melihat saudara-saudara gue yang Islam justru rese dan tai dalam beribadah. Contoh deh, gue alumni SMP 1 Kota Cirebon, dan gue mau jujur, entah ini mau dihargain atau enggak, kejujuran gue mau dijudge buruk atau baik ya terserah lu. Mau gue dilaporin ke polisi ya monggo, cuman gue hanya jujur, gue berusaha untuk jujur. Di saat sholat Jumat di SMPN 1 Kota Cirebon yang muridnya berprestasi semua ya, katanya pas sholat Jumat ribut, gaduhnya literally gaduh gitu, sampai suara mic dari khotibnya itu nggak kedengeran, sampai guru, kan biasanya jadi khotib tuh guru ya, namanya Pak Margono lah, pasti tahu anak-anak SMP 1 di angkatan gua Pak Margono siapa. Beliau beberapa kali marah pas lagi khotbah ke anak-anak murid karena mereka ribut. Dan gue sekarang ini merasa bahwa apa yang terjadi di masa lalu dan mungkin juga sampai sekarang masih terjadi adalah sebuah kesampahan dari pola pendidikan agama di negara Indonesia secara khusus, maksudnya di lingkup yang gue tahu ya, dimana proses pendidikan agama dari yang gue lihat, dari referensi yang ada dalam pikiran gue, adalah mereka lebih mementingkan ritual daripada spiritual dari si murid. Bahkan sejak TK, gue masih ingat banget, pas TK, gue itu udah diajarin untuk gimana caranya sholat. Gak salah sih memang sebenarnya, cuman maksud gue yang wajib untuk sholat itu anak-anak yang udah balik, bukan bocil TK gitu loh, bukan anak SD. Balik secara apa sih? Pas mereka sudah mimpi basah kah? Gue rasa enggak, bukan itu. Syarat sholat itu apa? Berakal. Anak-anak belum bisa menggunakan akalnya dengan baik. Dan apakah mereka itu diberikan kewajiban untuk sholat oleh orang tuanya? Maka jawabannya adalah iya. Tapi oleh agama, gue rasa enggak. Karena sudah jelas di kurikulum pembelajaran sering dikatakan bahwa orang yang diwajibkan untuk sholat adalah orang yang berakal. Maka dari itu, akal manusia tidak ditentukan dari seberapa lama dia hidup, seberapa tua usianya, tidak. Tapi seberapa bisa sih dia berpikir tentang pentingnya ibadah dalam aspek spiritual, bukan ritual. Gua rasa Tuhan pun menginginkan sholat itu dijadikan sebagai spiritual, bukanlah ritual. Kenapa Tuhan meminta atau memberikan arahan kepada manusia untuk menyempurnakan sholatnya? Bukan sebagai bentuk kesempurnaan dari ritual, tapi itu adalah bentuk kesempurnaan dari spiritual. Karena di saat lu menyempurnakan sholat lu akan merasakan kedamaian. Lu akan mendapatkan keberkahan dari sholat tersebut. Yang keberkahan dari sholat itu bisa lu rasakan dalam bentuk ketenangan jiwa. Tapi gue sering melihat orang yang sholat tapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Karena apa? Karena dia sholat hanya untuk menjalani sebuah ritual yang bahkan gue rasa Tuhan pun gak memperdulikan gerakan dari sholat tersebut. Amin. Tuhan bukan mementingkan ritualnya. Tuhan, ya kalau misalkan Tuhan lebih mementingkan ritual, kenapa Tuhan gak
menganggap orang yang menyembah berhala itu sebagai umatnya juga, padahal kan ya itu adalah ritual yang dilakukan oleh manusia. Toh sholat pun menghadap kepada batu gitu loh, kepada Ka'bah, meskipun tidak dikatakan berhala. Tapi di salah satu surat deh, gue pernah dengar bahwa celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat seperti apa sih? Gua sebagai orang dewasa, sebagai mahasiswa, memahaminya sebagai orang yang celaka dalam sholatnya adalah orang yang menganggap sholat dan menjalankan sholat, menganggap dalam arti memahami dan juga melaksanakan sholat sebagai ritual, bukan sebagai spiritual. Gue sangat merasa iri dengan saudara-saudara gue dari agama sebelah, apapun itu, dari agama apapun itu, yang mereka beribadah dengan tenang, yang mereka beribadah dengan khusyuk. Menurut kalian ya, selain pertanyaan pertama tadi yang gue ucapin di awal video, harusnya apa sih yang perlu diubah dulu dari orang-orang yang membuat kurikulum pendidikan agama di Indonesia? Karena gue rasa seperti yang gue bilang tadi di video ini, di pertengahan video, bahwa tai lah kurikulum yang diberikan oleh mereka untuk para pemuda Indonesia dalam pendidikan agama. Gue sangat tidak menghargai apa yang mereka berikan kepada kita, kepada gue. Kenapa gue sampai berani bilang gue nggak menghargai? Karena gue nggak mendapatkan kebaikan apapun dari kurikulum yang mereka berikan kepada gue di sekolah. Mereka nggak memberikan kurikulum yang membahas tentang kesadaran. Mereka nggak memberikan kurikulum kepada siswa siswa deh, kepada siswa, yang kurikulum itu berisi tentang bagaimana caranya kita menyadari pentingnya suatu ibadah, pentingnya agama ini dalam kehidupan. Mereka lebih mementingkan tentang bagaimana caranya kita mandi junub, bagaimana caranya kita melakukan pernikahan secara syar'i, secara islami, secara syariat, bagaimana caranya kita sholat yang benar, bagaimana caranya kita melakukan ritual ini dan itu. Amin, tai lah gitu loh. Di lagu kebangsaan kita pun yang dibangun itu bukan raga dulu tapi jiwa. Tapi pada prakteknya yang dibangun oleh orang-orang yang menjabat itu adalah raganya dulu, bukan jiwanya. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermakna, yang memiliki makna bahwa yo Muhammad, lu gue utus sebagai nabi dan juga rasul, maka lu fahamin apa yang akan gue sampaikan kepada lu. Lu cerna baik-baik, lu resapin dalam jiwa lu. Baru setelah lu meresapi apa yang gue berikan, apa yang gue perintahkan kepada lu, gue akan memberikan cara atau ritual untuk lu mendapatkan keberkahan yang sudah gue siapkan. Tuhan gak menyuruh pertama kali untuk Nabi Muhammad melaksanakan sholat, tapi Tuhan dalam firman pertamanya secara tersirat, Tuhan ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad, yo Muhammad, yang pada intinya jernihin dulu hati lu pahamin agama yang akan gue sampaikan kepada lu, baru gue bakalan mengasih perintah ritual kepada lu. Tapi apa yang dilakukan oleh pendidikan Indonesia, apa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita adalah, yo chill, gue ngasih lu ritual, lu wajib menjalani ritual ini. Kalau misalkan lu menjalani ritual ini, lu bakal masuk surga. Udah gitu doang, nggak ada lanjutan lain. Mereka bilang ittaqullah di dalam surat Jumat,
Kenapa gue harus ittaqullah? Itulah yang tidak dijelaskan dalam pendidikan Indonesia. Kalau misalkan gue jelasin dalam video kepanjangan, ngabisin kuota gue, kan ini bakal gue upload ke YouTube. Sekali lagi gue cuma mau ngoceh-ngoceh, gue cuma mau ngungkapin perasaan gue. Kalau misalkan lu nggak suka dengan apa yang gue ucapin, gue mohon maaf. Hampura, mohon maaf. Kanjeng, gue mohon maaf. Kalau misalkan ya lu nggak suka juga ya dengan gue minta maaf, lu mau ngejudge gue ya silahkan. Lu mau ngelaporin gue karena gue berbuat kejujuran ya silahkan. Ya itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.